Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024. Tony Rashid ini kalau tidak salah kader NU juga ya, if I'm not mistaken ya. Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies. Maju Pilpres hampir pasti Anies menang. Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei, sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2024. Ini dapat dikalkulasi secara nasional. Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono, SBY tahun 2004, dan Jokowi tahun 2014 jelasnya. Tetapi tentu persiapan Anies jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014. Tantangannya tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari beberapa sisi ya, terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi ya, termasuk para buzzernya yang mengepung Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Coba kita bacakan Sobat RH sekalian ya. Kita bacakan sedikit ini ya, mengenai ini berita yang ngeri-ngeri sedap juga. Pengamat politik soroti tanda-tanda kejayaan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hampir pasti menang katanya. Nah, coba kita baca ya, nanti kita analisis dan ujung-ujungnya harus threshold 0%, harus begitu ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh suara.com, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rutin masuk calon presiden dengan elektabilitas tinggi di beberapa lembaga survei. Hal itu membuat banyak spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres 2024 nantinya. Melansir wartaekonomi.co.id ya, jaringan suara.com, Tony Rashid, seorang pengamat politik, mengungkap peluang Anies Baswedan bila benar bertarung di pemilihan presiden 2024 nantinya. Tony mengatakan Anies punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024. Tony Rashid ini kalau tidak salah kader NU juga ya, if I'm not mistaken ya. Sebab itu dia mengaku tidak heran apabila banyak parpol yang perlahan merapatkan diri ke Anies. Maju Pilpres hampir pasti Anies menang, ujar dia Kamis 3 Februari 2022. Dia memastikan popularitas dan elektabilitas Anies memang meroket berdasarkan lembaga survei, sehingga hal ini bisa membuka jalan Anies menuju Pilpres 2024. Ini dapat dikalkulasi secara nasional. Anies tak ubahnya Susilo Bambang Yudhoyono, SBY tahun 2004, dan Jokowi tahun 2014 jelasnya. Tony menambahkan Anies punya magnet cukup luar biasa. Sebab di mana ada Anies, di situ berkumpul massa yang histeris. Mereka akan teriak presiden, 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 tuturnya. Jangan-jangan sudah jadi tim sukses nih Tony Rashid ya. Diberitakan sebelumnya oleh Warta Ekonomi, banjir dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang mengalir deras dari Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI. Sejumlah tokoh Partai Lambang Ka'bah itu menyatakan dukungannya agar Anies meraih kursi RI 1. Hal itu terjadi pada acara istighosa dan doa bersama untuk almarhum Abraham Lunggana atau akrab dikenal sebagai Haji Lulung. Jadi ketika seorang sudah meninggal dunia, yang dikenang hanyalah nama baiknya ya. Tapi soal ceritanya di dunia sudah the end of the history.
tinggal menunggu bagaimana nanti hari kebangkitan. Tetapi sebelumnya di alam barzah dulu. Allahu Akbar ya. Selanjutnya begitu anak Haji Lulung, Guru Tirta Lunggana menyampaikan sambutan. Beberapa kali juga disinggung dukungan untuk Anies. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Semoga jadi presiden, ujar Guru disambut kata amin oleh peserta acara di kantor DPW P3 DKI Jakarta Minggu 30 Januari 2022. Ya, sobat era sekalian ya, Anda yang mendukung Anies Baswedan pasti senang dengan berita ini ya. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat survei dan lain sebagainya, kita jadikan referensi saja. Karena kalau menurut survei, Anies dalam beberapa survei hanya nomor 3. Setelah Prabowo, Ganjar dan Anies. Atau setelah Ganjar, Prabowo atau Anies ya. Tetapi saya tidak ingin menggarisbawahi survei itu sebagai harga mati. Karena ternyata saya pernah membaca dari Direktur Eksekutif Indoparameter ya. Yang mengatakan bahwa memang ada skenario untuk mendudukkan orang tertentu di tangga teratas survei, lalu kemudian nanti di fait accompli pimpinan parpol dengan suara terbesar atau kursi terbesar untuk mencalonkan yang bersangkutan. Kira-kira begitu ya. Rupanya saya duduknya terlalu santai. Jadi sahabat era sekalian, karena itu bagi saya ya, bukan soal Anies Baswedannya yang paling penting, tetapi bagaimana Pilpres 2024 itu bisa menghasilkan calon-calon tidak hanya dari rahim istana yang sekarang sudah menguasai 82 hampir 82% kursi, tapi juga berasal dari luar istana agar terjadi yang namanya a genuine presidential election. Dan akan lebih genuine lagi, ya kan? Akan lebih genuine lagi kalau seandainya nanti threshold betul-betul 0%. Sekarang ini pendukung Ganjar Pranowo mulai ketar-ketir. Ganjar tidak bisa dicalonkan oleh PDIP sehingga mereka mendukung pula 0%. Mudah-mudahan pemikiran ini adalah pemikiran yang genuine ya. Jangan karena jagonya terancam tidak bisa dicalonkan, tiba-tiba berpikir untuk menghapuskan presidential threshold. Kalau saya sobat era sekalian, belum mau peduli siapa yang akan menjadi calon presiden ke depan. Kenapa begitu? Karena yang paling penting the path of demokrasinya yang harus kita buka. Jalan demokrasinya dulu. Kalau jalan demokrasinya sudah terbuka lebar, maka nanti akan kita lihat siapa saja yang masuk dalam slot pencalonan. Apakah Ganjar, apakah Anies, apakah Prabowo, Puan Maharani, Erlangga Hartarto, siapa lagi? Muhaimin Iskandar, you name it, Zulkifli Hasan, Soeharto Monoarfa, mungkin juga Surya Paloh, Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, Lanyala Mataliti, you name it. Yang penting adalah the path of demokrasinya itu sudah dibuka, jalan demokrasinya, yaitu dengan 0% itu. Nah, tapi kalau tidak dibuka dan hanya ada let's say misalnya istana memborong semuanya, menghasilkan 2 calon, let's say misalnya satu Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, dilawankan dengan Erlangga berpasangan dengan let's say Muhaimin Iskandar mungkin, atau dengan Zulkifli Hasan, wah maka there will be no a genuine presidential election. Karena itu dari rahim koalisi yang sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun rezim yang lebih demokratis. Terus terang saja sobat era sekalian, sekarang itu kita takut mengungkapkan kebenaran. Karena jaring-jaring jaring-jaring pasal berita bohongnya. Makanya saya bikin lagu saja ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Itu lagu yang dinyanyikan Ogi ya. Judulnya Berita Bohong, dan kunjungi Ogi Official ya, OGIE Official. Di situ ada lagu ciptaan saya dan Ogi bersama-sama ya. Tetapi kalau nadanya Ogi ya, mostly Ogi. Kalau syairnya 100% saya. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.
Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI. Saya, Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya ingin memulai pembahasan ini dengan kembali memutar rekaman video Giring Ganesa ya. Luar biasa ya, walaupun ada paradoks di sana ya, ada kontradiksi di sana, karena ini partai saya bingung lama-lama. Sebenarnya PSI ini partainya Pak Jokowi atau partai siapa ya? Karena jelas-jelas Pak Jokowi itu adalah kader PDIP, tapi kok tiba-tiba PSI lebih PDIP dari PDIP, itu satu hal ya. Sebelum kita kemudian membahas soal Anies paling berpeluang jadi presiden 2024-2029, ini adalah analisis dari Tony Rashid yang ya belum tentu juga saya setuju, tapi kita akan bacakan. Tapi sebelumnya, ini sosok yang disinggung oleh Giring Ganesa ya. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya pidato Giring Niji. Coba kita bacakan mengenai orang yang dituding-tuding, dituduh-tuduh ya, intoleran oleh Giring Ganesa. Dan fortunately paling enak menghina Anies Baswedan karena tidak akan dilaporkan. Tidak akan dilaporkan, dan penontonnya pendukungnya juga tidak baperan ya. Mudah-mudahan terus dibuktikan seperti itu ya. Oke, coba kita bacakan Sobat Era terkait dengan ini ya. Anies paling berpeluang menjadi presiden 2024-2029 oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Di antara nama kandidat presiden yang muncul, Anies yang paling banyak dibicarakan publik. Makin lama makin populer, elektabilitasnya pun berpotensi untuk terus naik. Dilihat dari tren selama ini, Anies yang paling berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Bagaimana mengkalkulasinya? Pertama, survei tentang Anies natural, nggak ada rekayasa. Survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang tidak terikat dan tanpa biaya dari Anies. Bukan survei pesanan. Hasilnya tembus 2 digit
Padahal Anies tidak punya tim dan belum melakukan branding. Wah, luar biasa. Oke ya. Kedua, masyarakat menaruh harapan besar terhadap Anies. Ini dapat dilihat dari antusiasme publik terhadap Anies. Apapun berita terkait Anies banyak mendapat respons publik. Anda bisa cek media. Dan baru-baru ini Anies ditahbiskan sebagai gubernur paling berpengaruh ya. Setiap ada upaya mendiskreditkan Anies, reaksi publik luar biasa besar. Ada semacam gelombang perlawanan terhadap mereka yang memusuhi dan menyerang Anies. Mereka tanpa disadari telah menjadi pasukan pembela Anies ya. Jadi PPA ya, pasukan pembela Anies. Atau Paspamnis ya, pasukan pembela Anies ya, disingkat Paspamnis ya. Kemudian, dan ini menyebar di berbagai daerah. Ini terjadi secara organik, tidak ada yang mengendalikan dan menggerakkan. Ketiga, deklarasi Anies for President begitu cepat merebak dan merata di semua daerah. Relawan Anies sangat banyak dan beragam. Para relawan membentuk skoci-skoci masing-masing secara organik. Ada banyak nama relawan Anies, mulai nama Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Sobat Anies, Kawan Anies, ABC, Anies Baswedan Club yang memiliki relawan di 24 provinsi, Milenial Anies Sulsel dan Sulteng, Satria, ABF, Anies Baswedan Fans, GAS, Gerakan Arek Surabaya, RAPI, Relawan Anies Presiden Indonesia, Kalimantan, KRPB, Urang Awak Sumbar, Jawara Banten, dan banyak lagi ya. Ada juga Komandan ya. Komando menangkan Anies Baswedan, disingkat Komandan ya. Terlalu panjang kalau semua disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Ini menunjukkan bahwa rakyat sedang bergerak secara organik untuk mengupayakan agar Anies di 2024 menjadi pemimpin Indonesia. Keempat, Anies punya begitu banyak kontens yang nantinya dapat menjadi modal untuk diiklankan ke publik. Kontens yang dimaksud adalah hasil kerja, prestasi dan penghargaan yang diterima Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Dalam hal ini, Anies terlihat menonjol dan melampaui umumnya kepala-kepala daerah yang lain. Kelima, Anies punya kekuatan narasi ya. Ini besar pengaruhnya saat debat Capres. Ada 5 kali debat Capres-Cawapres yang diadakan oleh KPU. Mayoritas rakyat akan nonton debat ini. Mereka menyimak dan membincangkan setelahnya. Di warung kopi, obrolan tukang beca, kongko para petani di sawah, diskusi ringan para pegawai rendahan hingga tingkat manajer dan direktur, semua akan bicara tentang hasil debat. Di sini Anies punya magnet dan kekuatan. Narasi Anies diprediksi mampu menjangkau hati dan persepsi publik. Debat inilah yang pernah saya jadikan sebagai variabel ketika mengkalkulasi Pilgub DKI 2017. Sehari sebelum putaran pertama Pilgub DKI, saya menulis artikel dengan judul Ahok Tamat, Anies Berkibar, AHY Pemimpin Masa Depan. Maksudnya AHY akan kalah, tapi punya kesempatan ke depan. Usia AHY masih muda dan akan selalu ada kesempatan jika tidak salah langkah. Analisis saya soal Pilgub DKI 2017 sempat dicibir oleh sejumlah teman aktivis. Saat itu elektabilitas Anies paling buncit, jauh dari Ahok dan AHY. Mereka yakin AHY yang akan menang. Faktanya sunatullah bisa dijelaskan dengan standar ilmiah bahwa Anies Baswedan yang menang. Dalam konteks ini identifikasi variabel mesti tepat. Oke. Tapi kubu Ahok tidak selalu rela ya, selalu merasa sakit hati kalau Anies menggunakan isu-isu sektarian ya. Kepada teman-teman di salah satu grup WA yang meyakini Ahok bakal menang, di situ ada Eva Sundari dan Guntur Romli. Saya bilang kepada mereka, 1 miliar aku siapin kalau Ahok menang. Faktanya Ahok memang kalah. Ini semata hanya soal kalkulasi yang masing-masing kita punya keyakinan. Bicara AHY 2017, mirip Ganjar Pranowo saat ini. Elektabilitasnya lumayan tinggi, tetapi rentan. Ganjar tidak memiliki pondasi atas elektabilitasnya. Tidak ada kekuatan dalam diri Ganjar yang bisa diiklankan ke publik untuk menaikkan elektabilitasnya. Ganjar butuh support pihak lain, misalnya PDIP atau Pak Jokowi. Tanpa support unsur lain, unsur luar, elektabilitas Ganjar akan stagnan dan tidak berubah, akan segitu-gitu aja. Ganjar kartu mati, hanya hidup jika disupport pihak lain. Kalau PDIP tidak memberi
tiket ke Ganjar dengan semua mesin politiknya, atau Pak Jokowi tidak all out dukung Ganjar dengan semua akses kekuasaannya, Ganjar sulit untuk diharapkan, ya. Seperti AHY 2017, elektabilitasnya langsung tinggi karena berbasis pada dukungan psikologis dan sosiologis. AHY ganteng, cool, dan anak SBY mantan presiden 2 periode. Enak dilihat. Secara psikologis ini daya tarik, secara sosiologis AHY keturunan Jawa dan wakilnya dari Betawi. Saat pemilih di Jakarta paling banyak dari Jawa dan jumlah warga Betawi juga cukup besar. Saat pasangan AHY Silvi diumumkan, elektabilitasnya langsung melejit. Tapi karena elektabilitas ini diperoleh dari unsur luar, maka menjadi sangat rentan. Terbukti elektabilitas AHY kemudian merosot. Beda dengan Ganjar dan AHY, Anies punya kekuatan di dalam dirinya. Anies punya track record, narasi, kemampuan dalam melahirkan gagasan dan solusi yang melampaui umumnya kandidat lain. Anies hanya butuh tiket dan dukungan partai. Kalau syarat ini didapat, Anies akan landing. 5 alasan di atas cukup untuk mengatakan bahwa Anies paling berpeluang dan potensial menjadi Presiden RI 2024-2029. Jakarta 8 Januari 2022, ya. 8 Januari 1855 kalau tidak salah, meninggalnya Presiden Diponegoro kalau tidak salah, ya. Dan lahirnya teman saya, ya. Wah, adik angkatan saya di UGM. Namanya Bagus Suksmojati, ya. Oke, sobat RH sekalian, itu tadi ya, agak panjang lebar. Itu pendapat, ya, bisa setuju bisa tidak. Kita harus terus meraba-raba, tapi apapun itu, ya, memang Anies orang yang punya peluang. Dan dia ancamannya adalah kalau oligarki ini itu menghambat dia dengan cara membeli atau memborong semua partai politik. Nah, itu yang sebenarnya tidak fairnya dalam politik Indonesia, yang bisa bakal terjadi. Seperti 2019 yang lalu, ya Anies sebenarnya punya peluang kalau dia mau maju, tapi tiket tak ada. Kalau dimasukkan ke wakil presiden, maka sesungguhnya tidak banyak artinya. 2024 adalah waktu yang matang bagi Anies, karena pada tahun 2024 usianya akan 55 tahun. Sebenarnya lebih tua dibandingkan Presiden Jokowi ketika pertama kali mentas, ya. Tetapi tentu persiapan Anies jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014. Tantangannya tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari beberapa sisi, ya, terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi, ya, termasuk para buzzernya yang mengepung Anies agar terjadi delegitimasi terhadap sosok ini. Nah, itu tidak fair sebenarnya dalam politik. Yang terbaik adalah saya ingin melihat Anies bertarung sama Ganjar, bertarung sama Prabowo, sama Puan, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, you name it, siapa lagi, Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawansa biar ada perempuannya, dan calon-calon lainnya, agar mereka bisa membuktikan siapa yang paling jagoan di antara mereka. Jangan ayam jago tapi dilawankan ayam sayur, ya kan? Kalau ayam jago dilawankan ayam sayur, ya menang ayam jago, tapi begitu lawan ayam jago yang lain kelihatan keoknya. Anies ada modal baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Di luar negeri dia cukup bisa diandalkan untuk membawa nama Indonesia, ya. Dan di dalam negeri, ya, sudah ada modal karena dia menjadi gubernur DKI dan sebelumnya menteri pendidikan. Bagaimana prestasinya? I don't know exactly, ya. Tergantung kita melihatnya. Ada yang mengatakan hebat, sama seperti Ganjar. Kalau ditanya apa prestasinya di Jawa Tengah, terus terang nggak tahu saya. Apa prestasi Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus terang nggak tahu saya, ya kan? Apa prestasi Anies Baswedan di DKI, karena saya penduduk DKI, ya mungkin saya bisa sebutkan 1-2, tapi in general saya tidak terlalu paham juga. Yang kita paham adalah kalau misalnya ada acara televisi, debat, ya kan, itu cuma ini aja yang diundang, bolak-balik Anies Ganjar Ridwan, Anies Ganjar Ridwan, Anies Ganjar Ridwan. Sekarang ditambah Bro Erick Thohir. Nah, itu yang sesungguhnya membuat kemudian mereka jauh lebih dikenal dibandingkan sosok-sosok lainnya. Karena itu, presidensial threshold 0% akan menyaring pemimpin yang berkualitas atau pemimpin yang hanya menang di pencitraan saja. Itu akan terlihat dalam perdebatan-perdebatan sebagai calon presiden nantinya, kalau memang ini bisa dijebol dan
Mahkamah Konstitusi ya menjadi apa? Benteng, the guardian of the constitution, melindungi demokrasi Indonesia dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ayat-ayat konstitusinya. Kenapa saya bilang ayat Tuhan? Karena demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi setiap putusan itu bawa nama-nama Tuhan ya, membawa nama Tuhan ya, membawa nama Tuhan. Once again, membawa nama Tuhan. Karena setiap keputusan membawa nama Tuhan, kemudian ya kalau nama-nama Tuhan pun ada juga karena dalam Islam nama-nama Tuhan itu ada 99. Al-Aziz salah satunya yang maha perkasa. Jadi Tuhan tidak lemah ya. Kemudian macam-macam Al-Amin dan lain sebagainya ya. Oke, dan lain sebagainya. Saya tidak hafal nama 99 nama itu ya. Tetapi intinya adalah yang ingin saya katakan hanya presidensial threshold 0% yang membuat kemudian mereka bisa mentas dan membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka adalah calon potensial. Karena itu, mudah-mudahan MK mengabulkan ini semua. Mengabulkan threshold 0% atau tanpa ambang batas. Dengarkan, yang penting tetap di channel ini. Pemimpin yang adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.